Meskipun Qin Yichen sedikit tidak bermoral dalam melakukannya, dia tidak bisa membantu tetapi Qin Yichen sangat bahagia sekarang. Melihat ekspresi Kaisar Yan yang semakin serius, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Kaisar Yan Xianazi sangat marah. Qin Yichen ini terlalu licin, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Jika itu orang lain, tujuannya mungkin sudah tercapai sejak lama. Memutar kepalanya, tidak ingin melihat wajah bau yang mengganggu ini, Yan Huang mencibir. Kebenaran masalah ini bukanlah kebenaran jika kamu mengatakannya dengan santai. Qin Yichen menguap bosan. Kekanak-kanakan. Pikiran Kaisar Yan pada orang lain pasti benar, dan dia akan mengeluarkan kekurangan dan tujuan kuil Lord of Light sedikit demi sedikit, dan kemudian menggunakannya untuk mencapai tujuan sebenarnya. Sangat disayangkan bahwa rencana Qin Yichen saat ini dapat dengan sempurna menghindari masalah ini. Bahkan jika semua hal di kuil penguasa cahaya membuat Mahkamah Agung merasa tidak nyaman, selama Qin Yichen memilih kesetiaan, bahkan kesetiaan yang nyata, itu cukup untuk membuat Mahkamah Agung yang langka memilih untuk berdiri di atas kaki Qin Yichen. Samping. Lagi pula, apa identitas Yan Huang, makhluk tertinggi, dan apa identitas Qin Yichen dan Mahkamah Agung? Di mata yang mulia, dia hanyalah seekor semut. Logika berpikir yang berbeda dari kedua belah pihak secara alami akan menimbulkan kontradiksi yang sesuai. Sejauh usaha khusus, Qin Yichen, bahkan jika Mahkamah Agung menganggap Qin Yichen tidak dapat diandalkan, di depan catatannya, dia hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya. Terakhir kali di Lin Floating City dan utusan ilahi dari Mahkamah Agung, meskipun tidak ada cara yang tak terkalahkan, itu hanya hasil imbang dengan Mahkamah Agung. Tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya telah dapat ditunjukkan. Jika mereka membutuhkan dukungan orang-orang dari alam abadi sebagai upaya terakhir, maka kuil penguasa cahaya Qin Yichen adalah pilihan pertama. Dengan fondasi seperti itu, dan Qin Yichen melakukan sedikit operasi, segalanya dapat diubah sepenuhnya. Pada saat itu, Mahkamah Agung Cahaya pasti tidak akan seperti sekarang. Adapun masalah yang mungkin ditimbulkan Kaisar Yan, mereka akan diabaikan secara selektif oleh Mahkamah Agung. Inilah sebabnya mengapa Qin Yichen mengatakan bahwa Kaisar Yan naif. Tapi ini tidak bisa disalahkan untuk Kaisar Yan. Dalam situasi saat ini, siapa yang akan mempertimbangkan untuk bekerja dengan Mahkamah Agung Ilahi tanpa mengetahui bagaimana hal-hal akan berkembang? Belum lagi mencakup semuanya, setidaknya tidak menghilangkan apapun yang harus dipertimbangkan. Tidak peduli seberapa buruknya, ikuti proses ini sekali, dan sikap Mahkamah Agung terhadap kuil penguasa cahaya setidaknya akan berubah. Yan Huang bukan Qin Yichen, dan dia tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Yichen, apa yang dia lakukan, kesulitan apa yang dia temui, dan bagaimana dia harus menyelesaikannya. Dengan kata-kata naif seperti itu, Qin Yichen langsung mengambilnya untuk bersenang-senang, dan mengesampingkannya setelah mendengarkan, dan sama sekali tidak ingin memikirkannya untuk kedua kalinya. Mengikuti keheningan Qin Yichen, Kaisar Yan juga sedikit bosan, menoleh untuk melihat Kaisar Sui, dan kembali ke platform tinggi dalam sekejap. Kaisar Salju, di mana Anda menemukannya? Si kecil ini menarik. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Yan membuka kipasnya dengan sekejap, mengipasi angin perlahan, terlihat sangat santai, tetapi matanya masih mengungkapkan pikirannya. Kaisar Salju tersenyum manis dan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, es mengembun menjadi cangkir, dan anggur berwarna mawar muncul entah dari mana, mengisi seluruh gelas anggur. Sambil mengocok gelas anggur di tangannya, Kaisar Salju mendorong gelas itu ke arah Kaisar Yan. Jarang sekali Anda menargetkan saya dengan susah payah. Saya berharap Anda sukses dengan piala ini. Suara dingin dan senyum yang menolak orang ribuan mil jauhnya membuat Yan Huang merasa sedikit terkejut. Mengapa Kaisar Salju pernah memberikan anggur kepada orang lain? Dengan sikapnya yang tidak ada yang suka diajak bicara, siapapun yang berani berbicara dengan mereka hanya meminta tidak menyenangkan. Si cantik bingsan yang dikabarkan tiba-tiba angkat bicara, dan bahkan kata-katanya begitu lembut, yang jelas mengejutkan Kaisar Yan. Apa artinya? Melihat gelas anggur, mata Kaisar Yan berkedip sedikit, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Salju. Kaisar Salju tidak memiliki penjelasan. Dia memegang pipinya yang bersalju dan menatap Qin Yichen dengan ekspresi malas. Seolah-olah pada saat ini, tidak ada yang penting. Yan Huang menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu lagi dan lagi, mengambil gelas anggur, dan meminumnya sekaligus, tanpa perasaan aneh, hanya anggur bening. Setelah mencicipi rasanya lagi dan lagi, saya masih bisa merasakan kesejukan khusus ini adalah metode anggur dingin Kaisar Salju, tapi itu saja. Nyaman. Mengatakan itu, Kaisar Yan bersandar, meraba-raba pipinya, dan berpikir keras. Dia telah menemukan apa yang dimaksud Kaisar Salju. Kuda menuju sukses. Di depan segelas anggur ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan sisa dari aturan dunia. Dia juga tidak memiliki kekuatan kepercayaan. Bahkan jika dia melakukan semua ini di depannya, dia tidak dapat menemukan kekuatan sisa. Demonstrasi. Kaisar Yan berpikir lagi dan lagi,
Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Salju. Tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa jarak antara keempat kaisar akan sangat besar. Ada kesenjangan besar antara dua orang yang berada di peringkat kedua dan keempat, yang tidak dapat memahami dan memahami maksud satu sama lain. Jelas, hal-hal telah melebihi harapannya. Sepertinya rencanaku saat ini perlu dibatalkan. Sudut mulut Kaisar Salju berkedut sedikit, menyentuh bibir tipis itu. Tidak butuh. Dua kata, sederhana dan kasar, langsung menolak semua pikiran Kaisar Yan. Jawaban Kaisar Salju lebih seperti peringatan, tapi sepertinya tidak ada peringatan sama sekali. Perubahan aneh seperti itu membuat orang ragu untuk sementara waktu. Kedua yang mulia tetap diam, dan para tetua tidak berani berbicara. Semua yang hadir terdiam, diam-diam menunggu pemecah masalah muncul. Mereka semua tahu siapa orang ini, tetapi tidak ada yang tahu persis kapan keduanya akan datang. Kedua orang ini sudah menjadi kunci dari semuanya. Kaisar Salju dan Kaisar Yan diam-diam menghubungi bawahan mereka dan ingin mencapai kesepakatan dengan mereka. Bagaimanapun, itu sangat penting bagi mereka. Selama kesaksian kedua orang ini bermanfaat bagi Qin Yichen, dan mereka bersikeras bahwa ini adalah latihan daripada perang, Sui Huang dan Qin Yichen dapat keluar dari situasi saat ini. Jika mereka mengatakan bahwa ini adalah perang, maka Qin Yichen dapat melarikan diri sekarang. Tetapi dia juga akan kehilangan Kaisar Salju, kemungkinan dukungan di masa depan. Dan setelah hubungan antara dia dan Mahkamah Agung diklarifikasi, situasi Qin Yichen tidak baik. Setidaknya untuk Mahkamah Agung, apakah mereka menyerang Qin Yichen atau tidak tergantung sepenuhnya pada suasana hati mereka. Setelah beberapa saat, jari-jari Kaisar Salju berhenti sejenak, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak lama kemudian, Kaisar Yan merasa lega seolah-olah dia lega. Sudah hampir waktunya.